pelaksanaan penerapan PPKM darurat di Kabupaten Kuningan. Namun, perlu saya sampaikan, ada beberapa kebijakan yang akan kita rubah terkait penerapan PPKM darurat. Sesuai dengan surat edaran yang terdahulu, akan kami rubah dengan surat edaran yang terbaru, di mana pengetatan, pembatasan, penerapan pemberlakuan kegiatan di masyarakat yang tadinya dimulai dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi, mulai besok kami akan terapkan dari mulai pukul 14.00 atau pukul 2 siang sampai pukul 6 pagi. Ini berdasarkan hasil evaluasi rapat koordinasi kami Kabupaten Kota se-Jawa Barat dengan Pak Gubernur dan Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kuningan akan melaksanakan keputusan ini dengan konsekuen. Penerapan sanksi mungkin bisa diberlakukan, tapi sekali lagi untuk monitoring penyampaian harus dengan arif bijaksana dan narasi yang santun. Terima kasih, selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan peningkatan serta terbitnya perubahan surat edaran Bupati dari yang terdahulu, ada evaluasi dari beberapa poin dan juga indikator hasil diskusi juga dengan Satgas Provinsi Jawa Barat, bahwasannya untuk Kabupaten Kuningan angka kasus penanganan aktif termasuk yang tinggi di Jawa Barat, Kuningan masih juga besar, kemudian juga angka kesembuhan kita masih rendah. Walaupun kita cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain, tetapi ini penambahannya cukup signifikan. Untuk di bulan Juli ini sampai dengan tanggal 11 saja sudah atas angka 170 orang. Ini dalam hal ini sudah melewati periode 1 bulan, di bulan Juni. Ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, berdasarkan hasil rapat dengan forum koordinasi pimpinan daerah, Pak Bupati selaku Ketua Satgas dengan jajaran Musbida selaku wakil daripada Satgas penanganan COVID-19 akhirnya memutuskan ada beberapa hal terkait dengan perubahan regulasi ataupun surat edaran yang sudah berjalan. Yang tadinya jam operasional sampai dengan maksimal adalah di pukul 18.00 dipersempit menjadi pukul 14.00. Itu tertuang dalam surat edaran Bupati yang baru hari ini ditandatangani. Kemudian juga terkait dengan penyekatan jalan, menyesuaikan juga hal ini berubah instruksi Bupati yang telah diterbitkan sebelumnya, di mana menyesuaikan dengan surat edaran Bupati yang telah dikeluarkan. Jadi
untuk penyekatan jalan yang ada di 8 titik itu dari mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga bisa diberlakukan di seluruh jajaran dan dilaksanakan di posko-posko ataupun satgas kecamatan dan desa, disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing, disesuaikan dengan zonasi RT dan RW terkait dengan penyebaran kasus COVID-19 di wilayah masing-masing. Dan yang paling penting adalah bagaimana keseriusan komitmen daripada seluruh jajaran satgas baik kabupaten, kecamatan dan desa, karena kebijakan ini berlaku menyeluruh untuk seluruh kabupaten kuningan. Jadi penyekatan, kemudian juga operasional warung, kemudian tidak boleh makan di tempat dan sebagainya, diharapkan juga dapat dimonitoring dan dilaksanakan evaluasi dari jajaran satgas desa, kecamatan sesuai dengan kewenangan wilayah masing-masing. Perbatasan sendiri, Untuk perbatasan kita masih ada 5 titik checkpoint, dari mulai di Tugu Sampora, kemudian di Dharma, kemudian di Cikancas, Cidahu, kemudian di Cubingkit, dan Mandirancan, ke Simpang BRI Mandirancan. Itu masih diberlakukan untuk pos checkpoint yang ada di masing-masing perbatasan kabupaten. Tapi Kuningan Kuningan sendiri masih kasusnya tertinggi ya di wilayah Jawa Barat. Untuk penambahan kasus aktif sampai dengan minggu evaluasi minggu kemarin termasuk yang tertinggi di Jawa Barat. Atas dasar pertimbangan itulah yang memang pada akhirnya muncul kebijakan mungkin memperketat terhadap jam operasional ataupun mobilitas masyarakat. Ini juga kami berlakukan, Pak Bupati menetapkan ini dengan sangat-sangat berat hati, tetapi pada akhirnya adalah ini untuk mungkin untuk bersama, untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan saja di beberapa hari kemudian atau maksimalnya 1 minggu sampai dengan tanggal 20 Juli ada penurunan angka kasus aktif, penurunan angka kematian, dan mudah-mudahan juga bisa kembali minimalnya kembali lagi pukul 18.00, karena kita tidak tahu sampai kapan PPKM darurat itu akan diberlakukan, menyesuaikan dengan keputusan ataupun instruksi dari pihak pemerintah pusat seperti itu. Pak Bupati juga meminta aktivitas masyarakat tetap jam 2, mulai jam 2 ya Pak. Itu gimana Pak? Gimana? Bupati juga meminta aktivitas masyarakat tetap mulai jam 2 siang. Nah itu aktivitas apa aja Pak? Tetap mulai jam 2 siang. Aktivitas masyarakat mulai jam 2 siang? Iya. Yang diberhentikan itu. Oh, maksudnya kegiatan yang pasti ini kan dalam penyekatan ini dalam rangka mengurangi mobilitas kegiatan masyarakat kan, dari mulai pukul penyekatan itu dilaksanakan pukul 14.00 sampai dengan pukul 05.00. Berarti kan setelah pukul 05.00 sampai dengan 14.00 masyarakat masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Kaidahnya seperti itu, dan ini sesuai dengan ketentuan surat edaran yang berlaku yang sudah di-share, dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini juga ataupun beberapa kesempatan melalui satgas desa, kecamatan, kelurahan coba selalu untuk dikomunikasikan, dan hari ini mungkin lebih ke masih ada kelonggaran karena memang ini baru pertama kali diberlakukan seperti